warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitra Zainur Rahmat. Saya Salva Cesaria Jasmine. Saya Desi Martina Sari. Saya Sinamon. Saya Muhammad Ren Fauzan. Di sini kami dari kelas 12 IPS 2 ingin menjelaskan terkait bukti transaksi yang sering digunakan di Indonesia. Yang pertama itu ada faktur. Jadi di faktur ini adalah suatu bukti transaksi yang menjelaskan penjualan atau deskripsi barang secara mendetail. Nah, biasanya faktur itu berfungsi sebagai kita nih mendapatkan barang, tapi barang yang kita inginkan itu tidak sesuai dengan keinginan kita. Nah, kita bisa mengembalikan barang tersebut dengan membawa fakturnya. Contohnya ini, itu karena kita harus mengembalikan barang, jadi itu ini tuh harus lengkap dari nama pembeli, nama penjual, alamat pembeli, bahkan ada nomor teleponnya. Nah, di sini lanjut langsung ke rincian pesanan. Ini juga harus jelas ada berapa produk yang kita beli, ada keterangan juga produk apa aja sih yang kita beli. Nah, terus di sini ada subtotalnya. Di lembar berikutnya ada total pembayaran. Nah, di total pembayaran ini adalah biaya yang benar-benar harus kita bayar. Di sini tuh udah ada subtotal pesanan dan tambahan dari total diskon. Ada memo. Memo merupakan dokumen tertulis yang digunakan untuk komunikasi internal dalam sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, memo ini biasanya itu digunakan untuk informasi tertentu ataupun instruksi kepada karyawan ataupun departemen tertentu dalam sebuah perusahaan. Nah, isi dari memo sendiri itu adalah ada nomor memo, lalu ada tanggal, nama pengirim, nama penerima, lalu ada subjek memo, dan yang terakhir ada isi dari memo tersebut. Selanjutnya di sini ada kwitansi. Kwitansi adalah alat transaksi yang dilakukan sebagai alat bukti telah membayar suatu pembayaran. Yang biasanya itu dibuat dan ditandatangani oleh penerima uang dan seseorang yang melakukan pembayaran tersebut. Nah, di transaksi kwitansi itu ada nomor, lalu ada diterima uangnya dari siapa, atas nama siapa yang memberi uang tersebut, lalu ada jumlah uang dalam bentuk kalimat, lalu untuk pembayaran apa gitu. Misalnya kayak untuk di sini contohnya untuk membayar SPP di bulan Juli. Lalu di sini ada tanggal berapa pembayaran dilakukan, tanggal dan bulan tahun berapa. Lalu di sini ada nominal transaksi yang dilakukan di dalam angka. Lalu di sini ada tanda tangan si penerima uang tersebut. Nah, selanjutnya ada nota debit. Nah, nota debit ini adalah nota sebagai bukti transaksi bila adanya ketidakcocokan barang yang diterima dan barang yang dipesan. Nah, habis itu nota debit ini juga bisa digunakan jika barang yang diterima dalam keadaan rusak. Selanjutnya di sebelah kiri saya, ini ada nota kredit, yang dimana nota kredit ini dibuat oleh penjual untuk si pembeli sebagai tanda bukti si pembeli meminta permohonan refund barang yang rusak atau yang tidak sesuai dengan pesanan yang dipesan oleh pembeli. Ada bukti transaksi berupa struk. Struk merupakan transaksi yang seringkali kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saat kita sedang belanja barang ataupun jasa. Nah, di struk sendiri itu ada berisi nomor transaksi, lalu ada tanggal transaksi tersebut terjadi, nama perusahaannya, barang yang kita gunakan, harga per item, lalu ada total saldo dari yang kita beli, dan juga ada pajak yang kita bayar. Jadi selanjutnya di sini ada nota kontan. Nota kontan itu adalah bentuk transaksi yang dikeluarkan penjual untuk pembeli secara tunai dalam suatu produk tertentu. Biasanya nota kontan itu terdiri atas 2 lembar. Nah, lembar yang pertama itu untuk pembeli, sedangkan yang lembar kedua itu untuk disimpan penjual. Selanjutnya di sini tuh ada cek. Cek itu bukti perintah yang diterbitkan oleh suatu lembaga bank untuk mengirimkan sejumlah dana kepada nama yang tertera dalam bukti transaksi tertentu. Lalu di bukti transaksi lainnya, saya ingin menjelaskan mengenai rekening koran. Nah, jadi rekening koran itu adalah dokumen yang berisikan ringkasan mengenai suatu informasi keuangan yang dicatat dalam suatu periode. Nah, yang dirunutkan sesuai dengan posisi kredit dan debitnya. Lalu, di fungsi perekonomian itu, rekening koran membantu pemilik rekening untuk melihat aktivitas transaksinya. Di sini ada tanggal transaksi karena pencatatannya ditulis dengan suatu periode.
tanggal transaksi ini sangat penting dalam rekening koran. Di sini ada tanggal transaksi, terus di sini juga kita bisa lihat uraian transaksi sebagai deskripsi dari kita tuh ada transaksi apa pada tanggal tersebut. Nah, di sini tadi juga ada dirunutkan sesuai dengan debit dan kreditnya. Lalu berikutnya ada slip gaji. Slip gaji adalah dokumen yang diberikan perusahaan kepada karyawan setelah gaji karyawan dibayarkan. Nah, biasanya di dalam slip gaji itu ada terdapat rincian penerimaan karyawan tersebut dan potongan gaji karyawan tersebut. Di sini ada nama karyawannya, lalu ada periode gajinya di bulan berapa, lalu ada pangkat dan jabatan biasanya. Lalu ada di sini penerimaannya, detailnya, gaji pokok, tunjangannya dan lain-lain. Lalu ada total penerimaannya karyawan tersebut. Lalu di sini ada juga potongan, biasanya ada potongan biaya jabatan, premi, PPh dan lain-lainnya. Lalu ada juga total potongannya di sebelah sini. Jadi total gaji bersih karyawan tersebut ada di bagian bawah dengan total penerimaan dikurang total potongan gaji karyawan tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.